Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah segar. Luar biasa ya. Pagi. Pagi. Ya, terima kasih Nana semua. Untuk hari ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan tema apa? Iman kepada Allah. Dengan judul Iman kepada Kitab Allah. Untuk mengawali hari ini akan Ibu bacakan sebuah kalimat, yaitu selalu akan ada kebaikan yang Allah beri kepada waktu-waktu sulit kita. Tiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Surat apa? Oh, ini malu serius ya Bu. Pinter sekali Air. Masya Allah, keren. Muntar dibantu Ananda Lela Adeniyati. Silahkan dipimpin berdoa. Ya Bu, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Itu billah kan Rob wabidu paistifun wabidu adin ya Tuhan nonsan Rob izin dari warusuk ni Iron ya karena pro di Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita semua sudah berdoa. Semoga hati kita dilembutkan, lisan kita dimudahkan, dan segala upaya yang kita lakukan Allah ijabah. Tilawahnya ya, surat Al-Asr. Masih ingat surat Al-Asr? Bareng-bareng. Hari ini, pagi ini teman kita ada yang belum hadir, betul? Siapa sih? Siapa saja? Sama aku. Rifai Ayat. Iya, yang dia belum hadir. Oh gitu, Masya Allah ya. Jadi teman-teman kita ada yang belum hadir, kita doakan semoga perjalanannya dimudahkan dan urusannya juga lancar. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh dibantu membaca ya. Coba Rini baca. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berdasarkan dalil nakli terkait. Boleh dibantu lagi Aep. Nomor 2. Membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul sebagai penerimanya. Dan yang ketiga Rafiq, silahkan. Menunjukkan sikap iman kepada Al-Quran sebagai kitab Allah. Oke, mumtaz semuanya. Dan untuk hari ini, kita hanya satu yang akan kita bahas, yaitu tentang menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berdasarkan dalil nakli. Oke, kita mulai dulu ya. Yap. Coba, ini gambar apa? Kitab-kitab Allah, kitab-kitab ada Al-Quran di iman. Kita baca yang saya tunjuk ini. Saya Bu Aib. Coba dibaca dari teman kita, yaitu Nadira. Silahkan Nadira dibaca. Makna iman yaitu secara bahasa berarti pengakuan, sedangkan secara iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Bagus. Diulang. Iman secara bahasa mengakui, secara istilah dengan hati mengikrarkan Lisan dan membuktikan dengan perbuatan. selanjutnya yaitu tentang mana iman kepada kitab Allah. Benarkan bahwa Allah telah
menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Nah, dalam mengimani iman kepada kitab Allah ini ada 2 cara. Yang warna merah apa itu bacaannya? Ijmali, Ya, ijmali. meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab pada Rasul dan harus mengetahui nama kitab dan Rasul penerimanya. Jadi cara pertama mengimani kitab Allah itu secara ijmali, secara global, secara umum, secara garis besar. Kita cukup yakin, kita cukup mengakui bahwa Allah benar-benar menurunkan kitabnya kepada para rasul. Sampai situ, ya. Nggak perlu tahu nama, kitabnya apa, isinya apa, dari kaum apa. Nah, yang kedua secara tafsili. Tafsili kebalikan dari ijmali. Tafsili kalau diartikan terperinci. Boleh dibantu baca cara mengimani iman kepada kitab Allah secara tafsili, yaitu oke, Ananda Lela ada mewujudah. Sudah Bu. Mewujudah, silahkan dibaca tafsili. Tafsiri adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci seperti namanya, nama Rasul penerima, dan lain sebagainya. Oke, jazakillah khair, terima kasih. Nah itu ya teman-teman, anak-anak semua, secara tafsili berarti kita mengimani apa yang disampaikan Al-Quran dan hadis, bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul, dan kita tahu siapa nabinya, apa kitabnya, isinya apa, tujuannya apa Allah ngasih kitab itu, dan kepada kaum apa kitab tersebut diturunkan. Sampai di sini kira-kira paham? Paham Bu. Paham, Bu? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak, Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Berarti kalian semua insya Allah sudah bisa menyerap dengan baik. Selanjutnya, karena kita adalah sebagai seorang muslim, maka kita pun wajib ya harus tahu makna iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran yaitu kita yakin, kita paham, kita mengakui, kita meyakini bahwa Al-Quran, kitab ini, ya kitab yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Malaikat yang sangat fenomenal, yaitu malaikat Jibril dengan cara mutawatir. Nah, di sini ada kata mutawatir. Apa ya mutawatir artinya? Nyata. Mutawatir nyata. Apalagi? Oke, artinya adalah bertahap, bersambung. Jadi turunnya Al-Quran itu enggak gini deh. Dari Allah satu kitab blok. Kencengan ya. Jadi turun langsung ke meja Nabi Muhammad atau di rumah Nabi Muhammad atau di gua Hira seterusnya berbentuk buku, berbentuk Al-Quran, tidak. Tapi dia turunnya bertahap. Kenapa? Disesuaikan dengan kondisi umat Nabi Muhammad. Umat pada zaman dahulu tadi yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril. Dengan cara apa tadi turunnya? mutawatir. Mutawatir artinya apa? Bertahap. Kenapa bertahap? Karena lihat kemampuan manusia, lihat kondisi. Lihat kondisi apa yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Ini nih anak-anak yang terpenting ini. Dan berpahala bagi yang membacanya. Masya Allah, tadi disampaikan siapa yang hari ini udah baca? Baca semua. Oke, saya tanya, satu huruf dapat berapa pahalanya? Banyak Bu. Satu huruf? Nggak kelihatan. Oh, udah kelihatan. Iya ya. Gak bisa ngitung ya. Oke. Jadi dalam sebuah hadis disampaikan bahwa bagi kita umat manusia yang membaca Al-Quran, satu huruf aja dinilai dengan 10 pahala. Kertas putih. Putih. Awan warnanya apa?
Biru. Biru. Putih. Warnanya apa? Putih. Putih. Sapi minum susu. Air. Air kok. Air. Jadi air konsentrasi. Iya, air. Ulang. Tadi di atas tujuan kita adalah mengetahui penjelasan, pengertian iman kepada kitab Allah berdasarkan dalil nakli terkait. Masih ingat nggak dalil nakli itu dalil apa? Nakli dalil yang bersumber dari Al-Quran. Atau hadis. Betul, berarti sudah belajar tentang apa itu dalil nakli. Oke, dari sini ada sebuah ayat dari Al-Quran. Oke, ayat aja boleh dipimpin? Ya, mulai sekarang, Bu. Siap. Nah, Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfara minhum Walau kita dan Rasul Jalan. Covid kita di atas penjara Pemain itu diambil dari anak dari kati ruang putih Wales Sudah disulis lewat dia Masya Allah. Keren, sadaqallahul adzim. Terima kasih ayat yang sudah memimpin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran. Barang siapa ingkar, barang siapa kafir, barang siapa tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akan serahkan LKP dikerjakan masing-masing. Ini hubungannya dengan pelajaran hari ini ya. Nih, pertanyaannya nanti dikumpulkan sebelum pulang. Kesimpulan materinya adalah sebagai berikut. Iman kepada Allah adalah membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul. Yang kedua, setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah secara ijmali dan tafsili. Masih ingat kira-kira? Masih, terima kasih. Kesimpulan perilaku. Kalau tadi secara materi, maka perilakunya harus seperti apa? 1. Menerapkan sikap toleransi. 2. Mempelajari dan membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran kalau kita sebagai muslim. 3. Menjaga kesucian kitab Allah. Kita jaga sampai kapanpun, karena dia akan menjadi syafaat kita di yaumul akhir. Yang 4. Mengamalkan ajaran kitab Allah. Itu anak-anak kesimpulan materi kita. Nah, oke, barangkali ada yang belum puas, masih pengen tahu gitu kan ya tentang iman kepada kitab Allah. Ibu siapkan video, ibu share di grup kita ya. Nanti bisa diperdalam, bisa diperhatikan ulang, bisa dicatat agar apa? Ilmu kita bertambah. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Khairon katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.